Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pada balapan di Qatar lalu diketahui Luca Marini mengalami masalah elektronik yang membuatnya finish di urutan ke-13 dan mendulang 3 poin saja. Akhir pekan ini adalah bencana. Saya pikir itu adalah yang terburuk sepanjang karir saya. Saya mengalami banyak kesulitan di tikungan. Dari bagaimana akhir pekan dimulai, saya tidak bisa berharap lebih baik dalam balapan. Kita harus mengembangkan elektronik untuk meningkatkan performa. Di sana kami harus mengambil langkah besar, tentu dengan tim saya, tetapi mungkin juga dengan Ducati dengan mesin baru. Kepada Moto3, Alberto Puig memberikan pujian pada generasi Stoner, Pedrosa, dan Lorenzo yang dirasa sangatlah hebat. Saya tidak suka individualisasi dalam hal ini. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa bagi saya dengan segala hormat di dunia terhadap semua pembalap di kejuaraan hari ini, generasi yang saya jalani secara langsung, baik itu Stoner, Pedrosa, atau Lorenzo, jelas lebih baik daripada generasi saat ini. Ketiganya memiliki kualitas dan potensi yang luar biasa. Saya mengatakan ini tanpa menghitung Rossi dan Marquez yang dihasilkan secara spontan. Pedro Acosta memasang target yang jauh lebih baik dibandingkan hasil pada Qatar lalu. Ia menargetkan podium di lintasan Mandalika yang akan dihelat minggu depan. Menurutnya menjadi sulit untuk melaju ke depan ketika bicara ritme balap di Moto2. Lain hal di Moto3 yang memang ketat sejak lap pertama. Di Indonesia, kami akan mencoba untuk podium hingga meningkatkan hasil di klasemen. Karena start jauh di belakang, sangat merugikan kamu di balap Moto2. Saya ingin berterima kasih kepada tim atas semua pekerjaan yang telah mereka lakukan selama akhir pekan. Kami telah menunjukkan bahwa kami sangat kompetitif dan kuat. Dan inilah yang kami bawa ke Indonesia, di mana kami akan mencoba lagi. Dikutip dari Moto3, Chico Lorenzo bersama Manuel Pecino menganalisis performa Repsol Honda di GP Qatar yang membuka musim. Chico pun menilai bahwa Marquez masih patah dan belum sembuh total. Dia 17 lap dari akhir, membuat kesalahan dan melebar saat mengerem, dan kemudian terjadi lagi 6 lap dari akhir. Bukan kesalahan yang kita lihat hampir tidak pernah dilakukan Marquez. Dia kehilangan waktu dan kemudian 6 lap dari akhir, dia melakukannya lagi. Saya pikir bahunya masih sedikit patah di sana. Itulah kesan yang dia berikan kepada saya. Saya tidak tahu. Dalam hal apapun, apakah dia baik-baik saja? Mengapa dia pergi ke Madrid? Marc Marquez memuji pengerjaan aspal ulang di sirkuit MotoGP Indonesia. Marc yakin kondisi aspal di sirkuit Mandalika akan lebih bagus saat digelarnya MotoGP pada akhir pekan depan setelah mengalami pengaspalan ulang. Ini adalah sirkuit yang simpel dari sisi layout.
tapi kondisinya menarik. Hanya ada satu area yang bisa untuk menyalip. Dorna melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka telah muncul kembali di daerah itu. Ini akan menjadi trek yang jauh lebih bersih. Naik ke MotoGP pada musim 2013 silam, rider Repsol Honda Marc Marquez telah bertemu dengan lawan-lawan yang kuat, mulai dari Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, dan beberapa nama lainnya. Tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertarung dengan Casey Stoner, yang memang beda zaman dengannya. Saya benar-benar ingin melawan Stoner. Tapi pernyataan Marquez ini bertentangan dengan rumor yang muncul sebelum pandemi, tepat sebelum dimulainya MotoGP 2020 lalu. Kala itu Stoner ingin merapat lagi ke Honda sebagai pembalap penguji, tetapi ia ditolak oleh Marquez untuk masuk. Perusahaan tidak ingin saya pergi, tapi saya merasa saya tidak dapat membuat perbedaan sebagai pembalap penguji, karena beberapa hal yang terjadi di dalam tim pabrikan. Pecco Bagnaia yang mengkritik sekaligus mengeluh terhadap manajemen Ducati beberapa waktu yang lalu, dirasa dianggap seperti anak kecil. Ini yang kemudian dipertegas oleh mantan direktur olahraga tim LCR Honda, Oscar Haro. Ketika kamu naik motor baru, maka wajar jika kamu tidak merasa nyaman. Jorge Martin terbukti mengambil pole. Pecco bukan lagi orang baik dalam balapan dengan Mahindra. Dia memberikan 100% di sana karena ia ingin masuk ke MotoGP. Sekarang ia berada di kelas utama dan dia mengeluh. Karakternya sudah berubah. Dia bukan anak kecil lagi. Saya pikir melawan dalinya adalah hal terburuk yang harus dilakukan. Dikutip dari Motosan, Razan Razali tampaknya tidak puas dengan performa yang diberikan oleh kedua pembalapnya, yakni Daryn Binder dan Dovizioso pada balapan Qatar lalu. Akan menyenangkan untuk memiliki 1 poin, tetapi pengalaman menyelesaikan balapan ini bertarung dengan pemula lainnya jauh lebih berharga daripada poin itu. Ada lebih banyak potensi yang bisa dikerjakan Daryn dalam beberapa balapan berikutnya. Dia perlu menemukan cara untuk melakukan yang lebih baik. Dari komentar yang ia berikan, ada ruang baginya untuk berkembang di balapan berikutnya. Secara keseluruhan, kami senang menyelesaikan akhir pekan ini dengan beberapa poin. Kami menantikan balapan berikutnya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. No regrets, yeah, I'll